Shalom. Ya, pertama saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Anggiat. Kebetulan saya baru nikah dengan samping saya. Aneh. Jadi mungkin sedikit kesaksian kami awal mula pertemuan sampai hingga saat ini kami bisa berjuang di sampai pernikahan dan akhirnya sampai di sini kita berdiri untuk bersaksi perjuangan kami. Mungkin kita sebenarnya bertemu selama sudah berjalan 3 tahun ya. Cuman kasus kita di sini kita LDR. Jadi ya LDR ini gimana ya dibilang? Kalau orang Medan bilang ngeri-ngeri sedap gitu kan. Kadang kecurigaan banyak sekali dari kita. Mulai dari eh, kecurigaan untuk tidak angkat telepon aja kita dicurigai gitu kan. Untuk tidak angkat telepon dicurigai, untuk balas WA dicurigai. Tapi ya begitulah, senjata saya cuma satu, doa tengah malam agar karena saya yakin kalau dunia tidak menyambut saya maka saya serahkan sama Tuhan. Karena terus terang LDR benar-benar berat. Cuman modal kepercayaan dan keyakinan kita dan berdoa bahwa yakini bahwa dialah jodoh kita, maka Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Nah, setelah kita mematapkan diri untuk melanjut ke jenjang pernikahan, saya kira udah selesai masalah. Ternyata banyak juga masalah. Mulai dari terus terang pertama itu mulai dari budaya. Ya, budaya kita ini terbagi dua. Pacar saya itu Simalungun dan saya Toba. Nah, jadi dari pihak keluarga saya dan keluarganya pacar saya yang sekarang jadi istri saya. Nah, itu kita bergelut gimana caranya. Saya ingin adat saya ada, tapi saya ingin juga menonjolkan bahwa inilah adat Bataknya istri saya gitu. Sehingga kita negosiasi sama pihak adat bahwa dua-duanya bisa, gimana caranya gitu. Saya nggak mau tahu, pokoknya itu adat kami harus ada dua-dua gitu. Jadi kita sepakati bahwa acara martupol kita ikuti adatnya si wanita, sedangkan resepsi kita ikuti adatnya dari pria. Dan puji Tuhan semua berjalan dengan lancar. Kemudian, mungkin kamu lagi lanjut. Ya mungkin dari Anne. Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sedikit kesaksian untuk seperti yang tadi sudah diceritakan oleh Bang Giat, bahwa perjuangan kami untuk sampai dengan jenjang pernikahan itu hubungan kami selama 3 tahun. Awalnya memang kami hanya berkenalan via WhatsApp dan telepon. Maksudnya hanya berteman biasa. Tetapi pada tahun yang kedua, setelah ada satu hal saat saya berdoa sama Tuhan, saya berdoa, dalam doa saya katakan, Tuhan, jika memang dia adalah jodoh saya minta satu tanda gitu. Dan setelah Tuhan tunjukkan satu tanda itu, disitulah saya memantapkan hati saya untuk masuk ke dalam jenjang pernikahan. Dan banyak orang yang bertanya-tanya sama saya,
kenapa kamu bisa seyakin itu sama dia gitu kan? Padahal kalian jauh, kamu tidak berpikir bahwa dia di sana akan selingkuh gitu ya, tanda kutip. Tapi saya jawab kepada setiap orang yang bertanya sama saya bilang, itu tanggung jawabnya Tuhan sama saya. Saya enggak bertanggung jawab atas hidup saya, atas diri saya. Ya memang benar saya bertanggung jawab, saya punya hak untuk memutuskan mana yang baik dan yang tidak. Tetapi dalam doa saya selalu katakan sama Tuhan, Tuhan, hidup saya punya Tuhan. Saya serahkan semuanya sama Tuhan. Dan masa depan saya Tuhan yang jamin, saya katakan dalam doa saya. Makanya pada saat satu malam itu Tuhan kasih tanda sama saya. Saat saya lihat tanda itu, saya tersungkur, saya menangis di hadapan Tuhan. Saya berdoa, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah tunjukkan tanda itu sama saya. Di tengah pergumulan saya, untuk berjumpa dengan Abang Giat, walaupun dia jauh. Saat itu dia di Kalimantan, saya di Karawang, saya kerja masih di Depok. Saya bergumul, saya berdoa sama Tuhan, dan saya puji Tuhan. Pada saat saya berdoa, saya doa puasa, bahkan saya tanya dia pun berdoa puasa, bahkan sampai bernazar ya, Bang, Pak ya. Bahkan sampai bernazar. Dan puji Tuhan, Tuhan tunjukkan, Tuhan pertemukan kami. Dan tahun yang ketiga, di situ puji Tuhan, Bang Giat mendapat pekerjaan baru di Surabaya. Di situ kami, ini sedikit cerita lah ya, di situ kami memutuskan untuk mulai menabung, begitu ya, karena untuk adat Batak ini memang biayanya cukup besar ya Bapak Ibu. Dan kami menjalankan 2 adat seperti yang tadi sudah diceritakan, adat Simalungun dan adat Toba. Dan karena memang keinginan dan permintaan dari orang tua kami harus adat seperti itu. Daripada harus 2 kali acara dan itu jatuhnya biayanya akan lebih besar. Gitu. Jadi kami putuskan untuk mengumpulkan dana bersama dan tanpa ada support dari orang tua gitu. Dan puji Tuhan, Tuhan yang cukupkan, Tuhan yang memberkati. Kalau bukan karena Tuhan, aku katakan itu semua nggak akan mungkin. Karena di luar nalar pikiran kami ya, di saat tahun ketiga itu suami saya mendapat pekerjaan baru dan kami juga puji Tuhan bisa mengumpulkan semuanya di luar dari batas pemikiran kami. Dan sampai kemarin kami menjalankan acara sampai selesai, itu seperti pernikahan, seperti yang didoakan oleh Pak Pendeta, pernikahan di Kana, itu benar-benar kami rasakan. Dan Tuhan baik sekali kepada kami. Bahkan Tuhan melebihkan, berlimpah-limpah kami mendapatkan apa yang menjadi doa kami selama ini. Dan kami berterima kasih juga kepada Bapak, Ibu Pendeta, jemaat, majelis yang sudah mendukung kami dalam doa. Ibu Pendeta, terima kasih. Setelah acara, Bu Pendeta langsung chat saya, Ane, bagaimana acaranya? Puji Tuhan lancar. Terima kasih banyak, Bu. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik. Itulah menjadi kesaksian kami. Mungkin kami akan mengangkat satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Sedikit tambahan lagi, saya ingin sampaikan betapa besar mukjizat Tuhan kepada kami. Ini masalah keuangan. Ada sesuatu yang menurut saya
di luar nalar, tapi Tuhan berkehendak lain gitu. Jadi target tamu kita dan uang yang kami kumpulkan itu cuma bisa menampung untuk 700 tamu. Tapi di situ Tuhan luar biasa. Setelah selesai acara, saya lihat ternyata tamu saya 1.700 lebih dan semuanya cukup. Luar biasa sekali rezeki yang Tuhan. Dan itu semua uangnya masih ada sisanya, dan puji Tuhan kita rayakan syukur di sini juga. Luar biasa kerja Tuhan. Yang menurut hitungan kita itu tidak cukup, tetapi atas kehendak Dia semuanya cukup dan berlebih. Amin. Terima kasih Bapak Ibu.